Tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. So, seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, nah yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini dia kemarin sebenarnya dia kembali gagal untuk melewati resisten di 7.000. Kemudian hari ini dia terkoreksi 0,14%, ditutup di level 6954. Dari segi foreign sebenarnya hari ini foreign masih masuk teman-teman, walaupun porsinya lebih sedikit dari yang kemarin-kemarin. Nah, top foreign buy hari ini ada di Telkom dan menariknya ada BBYB yang menjadi top foreign buy hari ini ya. Oke, dimana BBYB sendiri dengan foreign itu ada kesinambungan teman-teman dalam tanda kutip ya. Oke, itu untuk IHSG ya. IHSG sebenarnya masih bergerak dalam channel uptrend yang oke. Nah, next support untuk IHSG itu ada di sekitaran 6920 sampai 6900 ya. Oke, ini akan menjadi next support ya untuk IHSG untuk minggu depan. Nah, potensinya indeks akan rebound di sini, atau kalau ini dijebol, potensi indeks akan lanjut turun ke sekitaran 6.800. Nah, menurut saya sih dua support ini ya cukup kuat untuk menahan penurunan indeks teman-teman ya. Oke, so far itu untuk IHSG. Jadi so far sebenarnya IHSG masih baik-baik saja. Koreksi ini koreksi wajar karena dia sedang berada di area resisten. Oke. Nah, kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu saham DOID. Oke, saham di sektor energi, majority udah mulai rebound teman-teman ya. Majority udah mulai rebound. Nah, salah satunya ini DOID. DOID terakhir kali kita bahas itu di candle merah ini, dimana waktu itu saya terang-terangan bilang kalau saya udah mulai cicil beli DOID dan spare cash sampai sini 350. Habis itu DOID langsung rebound dan udah 3 candle ya hijau. Hari ini dia ditutup naik juga tipis 2,4% di level 426. Sayang ya, volumenya masih belum signifikan, volumenya masih kecil-kecil. Jadi kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil teman-teman, time frame yang 1 jam atau 15 menit, support dari DOID itu ada di 418 sampai 414, kemudian lastnya itu ada di sini. Ya, buat teman-teman yang mau beli, tunggu DOID di sekitar area ini teman-teman ya. Di 14 sampai 400 itu bisa ya teman-teman manfaatkan sebagai area beli sampai lastnya di sinilah ya, di low-nya ini di sekitaran harga 300 sorry ya 360-an ya, di 364 sebagai last support. Jadi ketika nanti DOID turun mendekati 400, buat teman-teman yang belum entry, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry DOID. Nah, kalau dia turun ini jebol ya, lanjut turun, maka teman-teman bisa average lagi di sekitaran harga 370 sampai 360 teman-teman ya. Dan itu jebol, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. So far sih DOID ini menarik ya. DOID ini menarik, ada wacana juga dari DOID untuk buyback sahamnya. Jadi itu merupakan katalis positif ya untuk DOID. Dan view saya ya untuk view panjangnya, kalau DOID mampu break high lagi di sekitaran 480, maka potensinya DOID itu lewat dari 500 teman-teman. Jadi menurut saya sih DOID sebenarnya saat ini ya, saat ini DOID itu masih menarik kalau dari view saya pribadi. Oke. Nah, itu untuk DOID. Kemudian ada INCO. INCO hari ini juga udah mulai rebound teman-teman ya. Nah, terakhir kali saya bahas INCO kalau nggak salah di sini ya, di candle merah ini atau di candle hijau ini, saya lupa ya. Waktu itu saya sarankan untuk beli INCO di dua area ini. Yang pertama di 5.550, kemudian spare cash sampai 5.200 ya sebagai last support. Ternyata dia mantulnya tepat di sini ya, 5.500 tepat mantul di situ, dan hari ini dia naik 4% lebih
tutup di level 5.800. Nah, untuk saat ini ya, buat teman-teman yang mau antri buy Inco, better tunggu dia mengetes lagi support ini teman-teman ya, di sekitaran 5.550 ya. Kalau dia turun lagi mendekati area itu, maka teman-teman udah bisa untuk mulai mencicil Inco. Tapi spare cash lebih kalau Inco sampai ke 5.200 ya. Itu sebagai last support untuk cut loss kalau dari view saya pribadi. Nah, volume turunnya itu juga tipis-tipis teman-teman. Jadi so far Inco menurut saya masih oke ya, masih menarik dan ada potensi di sini dia konsolidasi sebentar. Kemudian nantinya dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang sabar, cicil sedikit-sedikit kalau ada merah-merahnya lagi ya untuk Inco. Oke, itu untuk Inco. Kemudian ada Antam. Antam juga sama ya, waktu itu kita sarankan cicil di 3 area ini. Yang pertama di 2.500, kemudian di 2.400 sampai 2.350, dan terakhir itu di 2.200. So far untuk saat ini dia ketahan di 2.350, itu sebagai support yang sudah divalidasi oleh Antam. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli Antam, bisa ya, cicil tipis-tipis sampai last 2.200. Antam juga sama dengan Inco, dia koreksinya itu dengan volume yang relatif menipis teman-teman. Kalau kita perhatikan volumenya terus menurun teman-teman. Jadi bisa menurut saya buat diperhatikan. Buat yang mau belinya nyicil. Buat yang nunggu dia konsolidasi dulu. Kemudian kalau ada pattern-pattern baru yang terbentuk, maka teman-teman bisa perhatikan itu. Nah, buat yang sabar ya, yang mau swing di saham ini, area sekarang itu udah menarik untuk dicicil kalau dari view saya pribadi. Oke. Sekian untuk Antam. Kemudian ada Amar. Amar ini juga beberapa hari yang lalu saya bahas ya. Amar waktu itu kita pakai time frame kecil 1 jam. Nah, waktu itu saya sarankan beli di sini teman-teman ya, cicil sampai 350 ya, cicil beli sampai 350 dan besoknya dia langsung naik. Break ini ascending triangle. Kemudian per hari ini kalau kita ke time frame daily, dia udah break ya, namanya double bottom dengan bottom yang lebih dalam ya. Jadi so far ini menurut saya menarik ya. Hari ini juga dia break dengan volume gede dan ada potensi untuk Amar itu melanjutkan kenaikan ke sekitaran harga 550, sekaligus merupakan last high sebelumnya ya untuk Amar. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli Amar, support Amar itu ada di sekitaran harga 400 sampai di 380 ya. Dua area itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli ya. Ini teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli kalau dia ke situ ya, ubah warnanya jadi merah. Nah, dengan target itu ke sekitaran 550. Jadi risknya teman-teman seperti ini, rewardnya ini, jadi so far menarik sih kalau menurut saya ya pribadi untuk Amar ini. Oke, itu untuk Amar ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa, ini volumenya juga oke. Volume koreksinya tipis-tipis, kemudian volume dia ribuan-ribuan itu gede-gede. Jadi so far Amar masih oke kalau dari review saya. Kemudian ada SCMA. Oke, SCMA setelah dia stop split, sahamnya terus bergerak turun, dan beberapa hari yang lalu SCMA itu ada sentimen bagus di mana dia dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia. Kemudian sentimen positifnya lagi, ada isu kalau Rans Entertainment itu akan IPO di tahun ini teman-teman. Jadi itu dua sentimen positif yang menurut saya akan mempengaruhi pergerakan dari SCMA. Nah, dari segi teknikal sendiri ya, sebelumnya pernah saya bahas di sini ya. Waktu itu saya pernah sarankan beli ketika SCMA mampu break dari 274. Tapi ternyata dia belum mampu break out di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri, dia setelah stop split ya, dia turun dengan volume yang relatif kecil. Kemudian beberapa minggu terakhir ya, dia volumenya udah mulai gede-gede teman-teman. Ini volume-volume mencurigakan ya. Kalau menurut saya ini volume-volume mencurigakan. Nah, untuk technical sendiri masih sama ya, masih sama. Teman-teman bisa perhatikan
SMA kalau dia mampu break dari sini 274 sampai 276, maka di sini ada pattern yang menurut saya juga oke. Double bottom dengan bottom kedua itu membuat weak of bottom, itu bottomnya lebih lowest dari bottom pertama, itu which is itu good teman-teman, which is itu good. Nah, ada potensi juga di sini dia membentuk pattern inverted head and shoulders, di mana ini shoulder kiri, ini headnya, dan di sini dalam pembuatan shoulder kanan ada potensi juga seperti itu ya. Jadi so far plan saya masih sama ya, manfaatkan buy on breakout kalau SCMA mampu break dari 274. Kalau belum mampu break dari situ, sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya. Nah, kalau ini mampu di break, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan ke 300, bahkan mungkin lebih ya. Kalau target dari double bottomnya itu sendiri ada di sekitaran 320-an. Jadi so far menurut saya sih cukup menarik ya buat dimasukkan ke watchlist dulu. Nah, untuk area belinya tunggu dia terkonfirmasi breakout. Oke. Kemudian ada SMRA properti hari ini majority lagi turun ya, saham-saham properti majority hari ini mayoritas ya turun. SMRA ini juga turun lumayan dalam ya, 3% lebih, ditutup di level 770. Yang dimana 770 itu merupakan neckline dari double bottomnya itu teman-teman ya. Ini ada double bottom yang udah di break sebelumnya, sorry. Oke, ini sebelumnya ada double bottom yang udah di breaknya juga dengan volume gede. Kemudian setelah itu SMRA konsolidasi ya, udah seminggu ini dia konsolidasi dengan volume yang jauh lebih kecil dari volume dia breakout. Jadi sebenarnya SMRA ini masih oke teman-teman, masih oke buat teman-teman yang baru mau beli. Nah, sekarang kan posisinya lagi ketekan teman-teman, lagi dalam posisi tertekan. Jadi kalau mau beli itu beli setengah-setengah dulu ya, setengah di sini, setengahnya lagi spare cash sampai ke sini ya, ke sekitaran harga 700. Nah, kalau ini dijebol, maka support berikutnya itu ada sekitaran 720 sampai 700 ya, merupakan support berikutnya. Jadi strateginya gimana? Strateginya teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman yang mau beli properti, yang belum punya properti, tertarik untuk SMRA, itu belinya setengah-setengah dulu ya. Misal teman-teman mau beli saham ini 10 juta, teman-teman masuk di sini 5 juta dulu ya. 5 juta dulu, kemudian 5 jutanya ini nunggu apakah dia akan turun atau naik. Kalau dia turun lagi, teman-teman beli lagi di sini di sekitaran 700 sampai 720. Nah, kalau dia rebound teman-teman ya, rebound, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout kalau dia mampu break dari high-nya ini, yaitu di sekitaran 840. Kalau dia mampu break situ, maka teman-teman bisa averaging up di situ dengan target terdekat ada di sekitaran 900 teman-teman. Jadi so far sebenarnya masih oke sih untuk properti. Nah, view panjang saya di sini ada double bottom yang gede. Sorry. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya. Ini double bottom yang gede dengan neckline itu di 1000. Ya, kalau lewat ini potensinya jauh ya. Di so far sebenarnya ya, properti view saya tahun ini seperti yang saya bilang sebelumnya, view saya properti tahun ini bullish. Cuma entah masih ada keraguan dari mana, properti kelihatannya baru mulai jalan teman-teman, baru mulai jalan, dan ya masih slow teman-teman, masih slow. Ini buat teman-teman yang tertarik beli setengah-setengah kalau menurut saya pribadi ya. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman, dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai sejauh ini, dan selamat malam, selamat berakhir pekan ya.